Episode dimulai dengan Jung Hae-sung, seorang agen BIN yang sedang menjalankan operasi rahasia untuk menyelamatkan patung warisan budaya yang berharga. Ia mengawasi transaksi ilegal antara dua pihak yang memperjualbelikannya. Ia lalu menyerang para pelaku. Namun, salah satu dari mereka berhasil kabur sambil membawa patung dan uang hasil transaksi ilegal tersebut. Hae-sung mengejar pelaku dan melepaskan tembakan peringatan. Namun, serangan mendadak dari belakang membuatnya kehilangan kendali, membuat pelaku itu kabur lagi dengan menaiki sebuah mobil. Tak ingin kehilangan jejak, Hae-sung segera mengejar mobil pelaku dengan motor. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga berhasil menyusul. Saat diminta untuk menghentikan aksinya, Hae-sung justru memutus sambungan telepon. Di satu momen, motor Hae-sung pun terjungkir, tetapi ia berhasil melompat ke atas mobil yang melaju kencang. Dengan sekuat tenaga, ia memecahkan kaca mobil menggunakan helm dan berhasil masuk ke dalam mobil untuk melumpuhkan pelaku. Pelaku melawan dan membuka pintu mobil, hampir membuat Hae-sung terjatuh dengan patung itu. Dengan satu tangan, ia berusaha menyelamatkan patung, sementara tangan lainnya berpegangan pada sabuk pengaman. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, ia akhirnya kembali masuk. Tiba-tiba, mobil menabrak pembatas jalan yang membuat mobil oleng. Lalu mobil itu pun terbalik beberapa kali dan disusul oleh ledakan besar. Saat itu, tim BIN pun datang di lokasi. Go Yong-hun yang merupakan rekan Hae-sung bergegas mendekat. Namun, ledakan kedua menghentikannya membuat kobaran api yang lebih besar. Hae-sung muncul dari kobaran api sambil membopong pelaku dan patung berharga itu, membuat Yong-hun terkejut sekaligus terkagum-kagum. Di kantor, Hae-sung meletakkan patung itu di atas meja. Pemimpin tim yang bernama An Sok-hu memuji keberaniannya dalam menyelesaikan misi. Dengan hati-hati, ia membuka penutup patung. Namun, salah satu tangan dari patung itu patah. Pak Mi-jung, rekan tim Hae-sung, menemukan peluru di patahan lengan patung itu. Rekan-rekannya saling berpandangan, menyadari sesuatu yang belum disadari oleh Hae-sung sendiri, bahwa dialah yang tanpa sengaja menembak patung itu saat di lokasi kejadian. Setelah menyadarinya, Hae-sung sangat terkejut dan merasa kecewa dengan kecerobohannya. Keesokan harinya, Direktur Kim memarahi An Sok-hu karena gagal dalam menjalankan misi penting ini. Ia berencana untuk memecat Hae-sung dari BIN. Merasa tidak ada jalan lain, akhirnya Sok-hu berjanji akan melakukan apa saja asalkan Direktur Kim tidak memecat Hae-sung. Tim dari agen rahasia Hae-sung sedang berkumpul di sebuah kafe. Sok-hu lalu menceritakan tentang SMA Byongmun, salah satu sekolah bergengsi yang didirikan oleh seorang pengkhianat di era Kekaisaran Raja Gojong. Pengkhianat itu menggelapkan emas batangan senilai $800 juta yang seharusnya digunakan untuk mendanai perang. Setelah Korea merdeka, ia terpaksa bersembunyi dan meninggalkan emas-emas tersebut di suatu tempat yang hingga kini masih menjadi misteri. Mereka yakin emas itu tersembunyi di SMA Byongmun. Direktur kemudian memberi misi khusus kepada Hae-sung untuk menyamar sebagai murid di SMA Byongmun dan menemukan emas tersebut untuk dikembalikan kepada negara sebagai pertimbangan agar Hae-sung tidak dipecat. Hae-sung menolak dan mengusulkan untuk menyamar sebagai guru saja, tetapi ketuaan menegaskan bahwa itu tidak memungkinkan. Dan di sebuah tempat karaoke, Oh Soo-ah bernyanyi untuk menghibur teman-temannya dalam perayaan ulang tahun wakil kepala sekolah. Setelah selesai, Baek Kyung-do yang merupakan wakil kepala sekolah memaksanya untuk meminum alkohol dalam gelas besar. Soo-ah menuruti permintaan itu hingga membuatnya mabuk. Saat hendak pulang, Soo-ah mengajak Kyung-do untuk melanjutkan ke babak ketiga. Soo-ah bersikeras dan tanpa sengaja, ia menarik rambut palsu Kyung-do saat mencoba menahannya untuk pergi. Menyadari bahwa ia telah membuat Kyung-do marah, Soo-ah segera melarikan diri dengan menaiki taksi yang ada di depannya. Soo-ah tiba di kedai milik ibunya. Pandangannya tertuju pada Hae-sung yang duduk sendiri sambil menyesap minumannya. Ada sesuatu dalam sosoknya yang membuat Soo-ah terpesona.
Sekelompok pelanggan menarik perhatian Su'a. Mereka menolak membayar dengan alasan masih pelajar. Tak terima, Su'a menantang mereka untuk menunjukkan kartu pelajar. Namun bukannya menurut, salah satu dari mereka justru marah dan hendak menyerangnya. Haesung melangkah maju dan menghadapi mereka. Mereka pun akhirnya membayar semua pesanan dan segera pergi dari sana. 고마워서 어떻게 해요? 근데 다친 데는 없어요? 괜찮습니다. Sesampainya di rumah, Haesung merebahkan diri di kursi dan ingatannya kembali ke masa SMA. Dulu, ia sering dibully hanya karena statusnya sebagai yatim piatu. Sekolah bukanlah tempat yang menyenangkan baginya, dan kini ia harus kembali menjalani kehidupan sebagai anak SMA. Setelah beberapa saat merenung, Haesung akhirnya menghubungi An Sok-hu, mengatakan bahwa ia bersedia menjalani misi ini. Keesokan harinya, tim mengadakan rapat untuk membahas misi yang akan dijalani Haesung. Yong-hun memaparkan secara detail situasi dan kondisi di SMA Byongmun, dan ia pun menjelaskan lingkungan, aturan, serta orang-orang yang berpengaruh di sana. Sementara itu, Mi-jung menyerahkan daftar berisi hal-hal yang harus dipelajari Haesung, dari gaya bicara, kebiasaan anak sekolah, hingga tren yang sedang populer. Semuanya harus dikuasai Haesung agar penyamarannya berjalan dengan mulus. Ketua An Sok-hu menegaskan bahwa SMA Byongmun bukanlah sekolah biasa. Ia memperingatkan Haesung untuk tidak terlibat masalah dengan siapapun dan tetap fokus pada misinya. Setelah rapat berakhir, An Sok-hu menarik Haesung dan memberitahunya bahwa ia dan keluarganya akan berkunjung ke rumah Haesung. Dan malam itu pun tiba. Man-ok mulai membujuk Haesung untuk kembali tinggal bersama mereka, tetapi An Yoo-juk meminta ibunya berhenti. Sok-hu lalu memberikan pengumuman bahwa Haesung akan menjalani misi penting dan mulai besok ia akan bersekolah di sekolahnya Yoo-jung. Ia meminta putrinya merahasiakan hal ini dan Yoo-jung pun menyetujuinya. Mereka pun akhirnya bersulang untuk kesuksesan misi Haesung. Paginya, Haesung bersiap untuk berangkat sekolah. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada foto ayahnya. Dan sesampainya di sekolah, ia menuju ruang guru untuk memperkenalkan diri. Di sana, ia pun bertemu dengan Oh Su'a. Su'a langsung menjewer telinga Haesung. Ia bertanya bagaimana mungkin Haesung bisa lolos pemeriksaan, dan semalam ia terlihat sangat dewasa dengan setelan jas yang dipakainya. Jika ia memergokinya lagi, ia berjanji akan membawa Haesung kepada konselor. Di kelas, Yoon Cherin meminta Yena untuk mengajaknya ke Prancis dalam program pertukaran siswa. Yena meminta maaf karena ia sudah memilih An Yoo-jung untuk pergi bersamanya. Guru Oh tiba di kelas dan ia pun mengumumkan bahwa mereka kedatangan murid baru. Haesung lalu memperkenalkan diri, membuat para siswi itu memuji ketampanan Haesung. Haesung lalu duduk dan teman sebangkunya memperkenalkan diri. Ia bernama Lee Dong-min. Haesung juga menerima pesan dari Yoo-jung yang mengajaknya bertemu di atap saat jam istirahat tiba. Dan di atap, Yoo-jung mengomeli Haesung karena merasa terkejut ia menyamar sebagai murid. Ia berpikir Haesung akan menjadi guru atau staf. Ia menyuruh Haesung untuk tidak memberitahu ayah ibunya tentang keadaannya di sekolah, dan ia pun berjanji akan membantu Haesung sebisanya. Kembali ke kelas, saat guru Oh Su'a sedang mengajar sejarah, Haesung malah tertidur membuat guru Oh menepuk pundaknya. Tapi dengan refleks, Haesung malah memukul guru Oh. Guru Oh langsung membalas dengan memukul kepala Haesung. Haesung kemudian berjalan-jalan di area sekolah dan menemukan sebuah gedung terbengkalai. Di depan gerbangnya dipasang peringatan dilarang masuk yang membuat Haesung curiga. Ia masuk dan menemukan pintu gedung itu digembok. Setelah memotret bagian depan, Haesung berkeliling mengamati gedung itu. Tiba-tiba, Haesung mendengar suara keributan. Ia melihat para murid sedang merundung Lee Dong-min. Karena tidak mau terlibat, ia bergegas meninggalkan tempat itu, tetapi ia tidak sengaja menjatuhkan perkakas yang menimbulkan suara bising dari tempatnya. Pak Tae-so menyuruhnya keluar dan mau tidak mau, Haesung pun harus menampakkan diri. Haesung beralasan ia tidak
sengaja lewat karena sedang mencari toilet. Son Bom-sik menyuruh Haesong pergi membelikan mereka cemilan dan minuman sebagai hukuman karena sudah memergoki mereka. Tidak ingin terlibat lebih jauh, Haesong pun menurutinya. Saat jam pulang, Haesong menasehati Dongmin untuk melawan jika ada yang mengganggunya. Haesong lalu bertanya tentang gedung tua itu kepada Dongmin. Ia memberitahu Haesong bahwa gedung itu sudah sangat tua karena dibangun sejak zaman penjajahan Jepang. Dan cerita beralih ke sebuah rumah duka. Di sana, Song Myung-ju yang merupakan pimpinan SMA Byongmun mendatangi pemakaman seorang anggota dewan. Ia menyatakan belasungkawa kepada istrinya dan berjanji akan mengurus pendidikan anaknya di SMA Byongmun. Istri mendiang itu pun sangat berterima kasih kepada Myung-ju. Myung-ju akhirnya pergi dari sana. Ia bertanya apakah kepala sekolah sudah membereskan semuanya. Kepala sekolah menjawab kasusnya sudah ditutup tanpa otopsi. Tempat yang berbeda, Haesong melaporkan apa yang dilihatnya tadi siang kepada An Sok-hu. Haesong menyimpulkan bahwa emas-emas itu berada di sana. Haesong lalu memulai penyelidikannya. Ia memasang alat pengacak CCTV dan ia juga dengan mudah melepaskan kunci gembok dari pintu gedung tua itu. Lalu, ia menerobos masuk dan mengamati setiap sudutnya. Saat akan turun ke basement, ia ditodong oleh pistol dari arah samping. Ternyata orang itu adalah Oh Soo-a yang sedang berpatroli. Ia menyuruh Haesong membuka masker dan topinya. Saat Haesong hendak membuka masker, ia mengarahkan senter ke wajah Soo-a dan langsung melarikan diri. Haesong berlari kencang dan Oh Soo-a mengejar di belakangnya. Namun pengejaran itu terhenti ketika Soo-a bertabrakan dengan satpam. Akibatnya, Soo-a kehilangan jejak Haesong yang menghilang dalam kegelapan. Keesokan harinya, kepala sekolah melaporkan tentang kejadian ini kepada Myung-ju. Ia menyuruh kepala sekolah untuk mencari tahu apakah ada saksi lain yang melihat penyusup itu. Dan di kelas, Pak Tae-so menyuruh Haesong untuk menaikkan game ke level maksimal dalam waktu 3 hari. Haesong menolak karena ia tidak tahu cara memainkan game itu. Yun-chul bahkan akan memukulnya dan menyuruh Haesong mempelajari game tersebut. Haesong terlihat kesal tetapi ia harus menahan diri. Yujung datang ke sana melihat Haesong yang sedang kesulitan. Haesong meminta Yujung membantunya mencapai level maksimal alih-alih mengasihaninya seperti itu. Tetapi Yujung juga menolak. Haesong ingin tahu seperti apa sosok Pak Tae-so. Dan Yujung menjelaskan bahwa ia adalah seorang berandalan yang sering merundung siswa lain. Dan sebelum pergi, Yujung menyuruh Haesong untuk berhati-hati kepada Pak Tae-so. Di ruang guru, Oh Soo-a dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena ia gagal menangkap penyusup itu. Ia menyuruh Soo-a mengerjakan setumpuk laporan sebagai hukumannya. Mau tidak mau, Soo-a pun harus menurutinya agar posisinya sebagai guru magang tetap aman. Di sisi lain, kepala sekolah menemui Myung-ju dan melaporkan bahwa Soo-a adalah satu-satunya saksi dalam insiden tersebut. Rekaman CCTV pun tidak memberikan petunjuk apapun karena penyusup itu menggunakan pengacak kamera. Mendengar hal itu, Myung-ju justru semakin tertarik. Ia yakin penyusup itu akan muncul kembali. 시작하자. 125쪽. Jam pelajaran berlangsung, guru Oh Soo-a menyadari bahwa Dongmin tidak ada di kelas. Ia pun bertanya apakah ada yang melihatnya. Pak Tae-so dengan santai menjawab bahwa Dongmin pulang lebih awal karena ia merasa mual. Dan ia mengaku diminta Dongmin untuk menyampaikan hal itu kepada guru Oh. Namun Haesong merasa curiga. Ia tahu betul bahwa Tae-so sering merundung Dongmin dan pengakuan itu terasa tidak meyakinkan. Di luar kelas, Haesong menghabiskan waktu dengan bermain game di dekat gedung tua. Kekalahan dalam permainan membuatnya frustasi hingga hampir melempar ponselnya. Namun, gerakannya terhenti saat melihat kepala sekolah berjalan masuk ke dalam gedung tua itu. Haesong mengikuti kepala sekolah. Ia mengintip dari pintu dan melihat kepala sekolah berjalan ke arah basement. Hasek! Tiba-tiba, satpam datang dan memberitahu Haesong bahwa gedung ini adalah area terlarang. Ia menyuruh Haesong untuk tidak lagi datang ke sana jika tidak ingin mendapat masalah. Haesong beralih ke tempat sepi untuk melaporkan apa yang dilihatnya hari ini kepada An Sok-hu. Setelah selesai menelpon, ia mendengar sesuatu dari arah tempat sampah. Haesong segera memeriksa dan ternyata Dongmin ada di dalam sana dalam keadaan mulut ditutup lakban dan tangannya diikat.
Ia memberikan sapu tangannya saat Dongmin selesai cuci muka. Haesung bertanya mengapa Dongmin diam saja diperlakukan buruk seperti ini. Ia mengaku tidak ada yang bisa dilakukannya karena Pak Tae-so selalu mengancamnya. Dongmin meminta Haesung untuk tidak melaporkan hal ini kepada guru karena akan memperburuk keadaan. 동민아, Guru Oh mendatangi mereka dan merasa curiga melihat kondisi Dongmin yang berantakan. 잠깐 스톱. Guru Oh menyuruh Haesung mengikutinya ke ruang konseling. 괜히 불안하네. Tanpa mereka sadari, Pak Tae-so melihat semuanya dari kejauhan. Dan di ruang konseling, Guru Oh kemudian meminta Haesung menjelaskan kejadian yang sebenarnya tentang Dongmin yang pulang lebih awal lalu tiba-tiba kembali, serta seragamnya yang kotor. Haesung hanya terdiam. Sikapnya yang tertutup justru semakin menguatkan keyakinan Guru Oh bahwa ia telah melakukan sesuatu kepada Dongmin. Setelah memperingatkan Haesung untuk tidak membuat masalah, Guru Oh akhirnya mengizinkan Haesung pergi. Di kantor Bin, Pak Mi-jung menyerahkan sebuah koran kepada An Sok-hu. Berita yang tertera di halaman utama memuat rencana Myung-ju untuk mendirikan mega proyek senilai 800 juta dolar. Setelah menelaahnya, mereka menyimpulkan bahwa proyek itu bukan sekedar investasi besar, melainkan cara Myung-ju mencuci uang. Dengan begitu, emas-emas yang diperolehnya bisa diubah menjadi dana legal, seolah-olah uang itu memang miliknya sejak awal. Di tempat lain, Myung-ju mengumpulkan para guru untuk membahas maraknya kasus perjudian online di kalangan remaja. Ia tidak ingin ada masalah yang bisa merusak citranya dan mengganggu kelancaran proyek besarnya. Di ruang OSIS, para anggota tengah mengadakan rapat membahas beberapa hal penting. Namun, suasana serius itu terganggu ketika Pak Tae-so tiba-tiba masuk dengan wajah kesal. Tae-so dengan bangga mengakui bahwa ia sangat menikmati saat merundung Dongmin. Bahkan dengan santai, ia menawarkan Seung-jae dan Hyun-jun untuk melihat rekaman videonya. Namun, Yoo-jung langsung menyela. Ia menegaskan bahwa perlakuan Tae-so sudah melewati batas. Tindakan semacam itu tidak hanya kejam, tetapi juga dapat mencoreng citra OSIS di mata siswa lain. Bukannya mendengarkan, Tae-so justru tersinggung oleh ucapan Yoo-jung. Di ruangannya, Myung-ju menyuruh kepala sekolah untuk membuatkan kelas khusus bagi siswa yang masuk 10% teratas. Ia melakukannya untuk menciptakan kasta di sekolah tersebut. Beralih ke kantin, Haesung dan Dongmin sedang makan bersama. Di sana, Dongmin bercerita, gedung tua itu dahulunya sering dipakai untuk latihan balet. Kemudian, salah satu penari balet itu sering dibully hingga pada suatu hari, ia dikejar oleh mereka dan ia pun tertabrak, menyebabkan kakinya harus diamputasi. Karena frustasi, akhirnya siswi itu pun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara diri di gedung tua itu. Mereka lalu menyembunyikan mayat siswi itu di bawah lantai. 자신들의 잘못이 세상에 드러나지 않고. Haesung meragukan kebenaran cerita tersebut, tetapi Dongmin menyaksikan sendiri hal mistis di sana. Dongmin menunjukkan rekaman video saat ia diam-diam mendatangi gedung tua itu untuk memastikan kebenaran cerita seram tersebut. Tae-so dan gengnya datang ke kantin. Ia langsung menuju meja Dongmin dan Tae-so dengan sengaja meludahi makanan Dongmin lalu menyuruh ia untuk memakannya. Dengan terpaksa, Dongmin hendak memakannya tetapi dihentikan oleh Jung Hae-sung. Tidak terima, Pak Tae-so mencoba menghajar Hae-sung tetapi ia berhasil menangkis serangannya. Haesung membalas dengan meninju perut Tae-so sehingga membuatnya kesakitan. Karena perkelahian mereka menjadi tontonan dan banyak siswa yang merekam, Haesung mencoba pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Hae-so akan menyerangnya dari belakang. Tetapi di saat yang bersamaan, Guru Oh datang menghentikan mereka. Tae-so dan Haesung akhirnya dibawa ke ruang konseling. Guru Oh pun datang dan menanyakan keberadaan Tae-so. Haesung menjawab, ia sudah dibebaskan oleh wakil kepala sekolah. Guru Oh bertanya mengapa mereka bertengkar dan apa alasannya. Karena sudah berjanji kepada Dongmin, Haesung tidak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Haesung balik bertanya apakah Guru Oh benar-benar tidak tahu atau hanya pura-pura tidak tahu, atau ia begitu bodoh sehingga gampang dikelabui oleh Pak Tae-so. Ucapan Haesung seperti tamparan keras bagi Oh Soo-a. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Haesung pun pamit dari ruang konseling itu. Malam harinya, Haesung menemui Direktur Kim. Ia mengatakan sudah
sudah melihat video saat Haesong berkelahi dengan Taeseo. Direktur Kim memperingatkan untuk tidak terlibat masalah karena akan mengganggu misi. Jika hal ini terulang lagi, ia mengancam akan membatalkan misi ini dan akan melaporkan Haesong dengan tuduhan merusak warisan negara yang berharga. Lalu akhirnya tim mereka pun akan dibubarkan. Sok-hu menyuruh Haesong untuk tidak memikirkan ucapan Direktur Kim. Ia lalu memberikan barang yang diminta oleh Haesong, yakni alat untuk membobol kunci pintu mana saja. Dalam perjalanan pulang, Haesong mengingat masa kecilnya saat ia memberikan hadiah jam tangan kepada ayahnya. Ayahnya terlihat senang menerima jam tangan itu dan ia memakainya saat akan berangkat untuk sebuah misi. Ayahnya berpamitan untuk pergi dan ia berjanji akan segera kembali. Haesong kecil pun tersenyum mendengar janji itu. Pak Taeseo mendatangi rumah Dongmin. Di sana ia bertemu dengan neneknya dan mengatakan bahwa ia disuruh Dongmin untuk mengambil KTP neneknya untuk melengkapi dokumen beasiswa. Tanpa curiga, nenek memberikan KTP-nya begitu saja. Sementara itu, Dongmin sedang bekerja paruh waktu dengan menjadi kurir makanan. Di jalan, ia tidak sengaja melihat Haesong dan mengikutinya sampai ke gedung tua. Saat sedang berusaha membuka pintu, Dongmin bertanya apa yang sedang Haesong lakukan di sana. Haesong beralasan bahwa ia hanya penasaran tentang kebenaran cerita itu. Haesong menyuruh Dongmin pulang, tetapi ia memaksa mengikuti Haesong ke dalam. Mereka mendengar sesuatu dari arah basement dan bergegas ke sana. Seorang pria paruhbaya terlihat sedang memakul lantai dan ia segera melempar palu ke arah mereka. Haesong segera mengejarnya, tetapi ia kehilangan jejak. Ia kemudian masuk ke sebuah ruangan yang terlihat mencurigakan. Di sana, ia menemukan banyak artikel yang berisi berita-berita tentang emas tersebut. Haesong menelpon An Sok-hu dan memberitahukan dugaannya bahwa pimpinan Myongju juga sedang mencari keberadaan emas itu. Tanpa Haesong sadari, Myongju menonton aksinya secara langsung dari kamera yang dipasang secara tersembunyi. Haesong lalu keluar dari ruangan itu dan mengajak Dongmin pergi. Tetapi, ia tampak syok setelah melihat sesuatu di bawah sana. Haesong segera memeriksa dan menemukan tengkorak manusia yang terkubur di bawah lantai. Haesong dengan rasa ingin tahunya yang tinggi mengangkat tengkorak itu dan menemukan sepatu balet yang tergeletak di sampingnya. Di dalam sepatu balet tersebut, mereka menemukan sebuah kunci yang aneh. Kunci itu tampak kuno dan memiliki ukiran yang tidak mereka kenali. Dongmin menyarankan untuk menelepon polisi, tetapi Haesong melarang karena ia sudah memastikan bahwa tengkorak itu palsu. Seseorang dengan sengaja meletakkannya di sana untuk memperkuat cerita mistis yang selama ini beredar. Tiba-tiba, kepala sekolah datang dan memergoki mereka. Ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan di area terlarang ini. Ia terkejut saat melihat tengkorak dan Haesong segera menjelaskan bahwa itu hanya kerangka palsu. Haesong juga menjelaskan bahwa mereka datang karena merasa penasaran dengan cerita mistis di gedung tersebut. Haesong meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Malam itu juga, tim An Sok-hu langsung mengadakan rapat. Dari semua penemuan Haesong di gedung tua itu, akhirnya ia menyimpulkan bahwa cerita hantu itu adalah kunci menuju tempat emas disembunyikan. Haesong mengatakan ada 4 cerita hantu yang menjadi teka-teki yang harus dipecahkan untuk mengetahui lokasi emas itu. Ia meminta izin penyelidikan lebih mendalam tentang cerita hantu di SMA Byongmun sebelum Myongju menemukannya lebih dulu. Dan di sisi lain, kepala sekolah melaporkan kejadian semalam kepada Myongju. Ia mengatakan Haesong dan Dongmin pergi ke sana untuk memastikan cerita hantu. Mendengar itu, Myongju langsung menyadari bahwa cerita hantu adalah kunci untuk menemukan emas. Saat kepala sekolah bertanya hukuman apa untuk mereka, ia menyuruh kepala sekolah membiarkannya, berharap Haesong akan menemukan petunjuk selanjutnya. Lalu di hari berikutnya, Haesong bertanya kepada Dongmin tentang cerita hantu yang kedua. Dongmin menunjuk sebuah jam yang berada di perpustakaan. Menurut Dongmin, jam itu seperti mati, tetapi jam itu akan berbunyi saat seseorang berada sendirian di dalam sekolah. Saat jam itu berbunyi, maka hantu mata merah akan mendekat.
mendatanginya. Saat sedang fokus mendengarkan cerita Dongmin, Guru Oh datang menarik telinganya. Ia mendapat telepon dari neneknya Dongmin yang mengatakan bahwa Jung Hae-sung telah meminta KTP miliknya untuk melengkapi dokumen beasiswanya Dongmin. Ia lalu membawa Hae-sung ke sudut ruangan dan bertanya tentang KTP. Tentu saja Hae-sung menyangkal karena ia tidak mengetahui apa-apa. Tetapi Guru Oh tidak percaya dan menyuruh Hae-sung untuk datang ke ruang konseling saat jam pulang sekolah. 다음 괴담이 뭔데? 혼자 있지 마라. 깨가 울리면 잡으러 갈 것이다. 어머니 신분증 왜 가져갔어? 신분증이요? 진짜 늙는다 늙어. Di kantor Bin, Kong Jin-sang mendatangi Direktur Kim dengan membawa patung Buddha dan berkas laporan bahwa patung itu telah dipalsukan dan tidak bernilai sebagai warisan sejarah, tetapi Jang Hae-sung sudah menyelesaikan misinya dengan baik. Ia bingung harus mengatakan apa kepada Hae-sung. Direktur Kim menyuruh Jin-sang pergi dan ia menghancurkan laporan tersebut seolah-olah hal ini tidak ingin diketahui oleh siapapun. Di ruang konseling, Guru Oh menunggu Hae-sung, tetapi Hae-sung mengirimkan pesan bahwa ia tidak bisa datang karena lupa mematikan kompor. Alasan macam apa itu? Hae-sung pergi menemui Pak Satpam. Ia bertanya apa yang dilakukan olehnya semalam di gedung tua itu. Awalnya Pak Satpam tidak mengakui, tetapi Hae-sung sudah memeriksa identitasnya dari bercak darah yang tertinggal karena kaki Pak Satpam menginjak paku saat melarikan diri semalam. Akhirnya ia pun tidak bisa mengelak. Ia mengaku datang ke sana untuk memaku kembali lantai papan untuk menyembunyikan kerangka itu. Ia tidak berani melapor kepada siapapun karena ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Saat Hae-sung memberitahu bahwa kerangka itu palsu, Pak Satpam terkejut sekaligus merasa lega karena selama ini ia berpikir bahwa itu jasad manusia. Di belakang sekolah, Dongmin meminta Pak Tae-so mengembalikan KTP milik neneknya. Dengan kesal, Tae-so membuang KTP itu ke tanah dan saat Dongmin hendak mengambilnya, Tae-so bersiap menginjak tangan Dongmin. Beruntung Guru Oh datang dan memergoki mereka. Guru Oh menyuruh Tae-so ke ruang konseling, tetapi Tae-so malah menertawakannya. Ia menyuruh Guru Oh untuk tidak ikut campur karena ia hanya guru magang. Ia lalu meminta penjelasan kepada Dongmin, tetapi Dongmin mengatakan bahwa ia dan Tae-so hanya bermain-main saja. 필요 없다. 가져가라. 오른손잡이지. 뭐 하는 거니? 박태수, 상담실가 있어. 기간제면은 기간제답게. 내 오늘 예뻐서 참는다. Saat jalan pulang, Hae-sung melihat seorang nenek sedang memunguti kardus bawaannya yang berceceran ke jalan. Ia pun langsung membantunya. Tanpa Hae-sung sadari, Yena berada di dalam mobil dan memperhatikannya. Hae-sung kemudian mengantar nenek itu sampai depan rumahnya. Tidak lama kemudian, Dongmin datang dan rupanya nenek itu adalah neneknya Dongmin. Nenek lalu memberikan sedikit uang kepada Hae-sung sebagai rasa terima kasih. Dongmin mengajak Hae-sung berbicara. Ia berterima kasih karena Hae-sung sudah menolong neneknya. Ia juga mengaku melihat Guru Oh memarahi Hae-sung karena mengira ia mengambil KTP milik nenek Dongmin. Seharusnya ia menjelaskan semuanya kepada Guru Oh, tetapi ia tidak tahu cara memberitahunya. 미안해. 진짜 뭘 미안해. 들어가라. 형이 기다리시겠다. Sebelum pergi, Hae-sung menyimpan nomor ponsel miliknya di HP Dongmin. Ia menyuruhnya menelpon jika terjadi sesuatu yang buruk. Dongmin terlihat bahagia karena kali ini ia memiliki seorang teman. Dalam perjalanan pulang, Su-a mampir ke minimarket terlebih dulu. Di sana, ia bertemu dengan Hae-sung. Su-a meminta maaf karena sudah salah paham kepada Hae-sung. Hae-sung lalu bertanya apa yang dilakukan Su-a setelah mengetahui semuanya. Su-a masih merasa tidak yakin dan tidak bisa menjawab. Saat Hae-sung menyisihkan kacang polong dari nasinya, membuat Oh Su-a mengingat teman masa kecilnya yang selalu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Hae-sung. Dan di rumah Dongmin, dua detektif mendatangi rumahnya. Mereka menangkap nenek Dongmin karena identitasnya muncul saat mereka menyelidiki situs judi ilegal. 동민아. 뭐? Hae-sung dan Guru Oh segera mendatangi kantor polisi. Setelah berbicara dengan Dongmin, Hae-sung mengajak Guru Oh berbicara. Dia yakin bahwa ini semua adalah perbuatan Pak Tae-so. Jika mereka diam saja, nenek Dongmin pasti akan ditahan karena semua bukti mengarah kepadanya. Hae-sung mengatakan ini bukan lagi kasus bullying, melainkan kejahatan serius dan ia meminta Guru Oh untuk menolong Dongmin.
Keesokan harinya, semua kejahatan Tae-so diumumkan di web sekolah, membuat satu sekolahan gempar membicarakannya termasuk anggota OSIS. Mereka sedang berkumpul dan membicarakan Tae-so. Yujung membuatkan mereka minuman dan menyajikannya persis seperti seorang pelayan. Saat Yena meminum kopinya, ia bilang terlalu pahit dan Yujung pun segera menggantinya. Tetapi saat Yujung kembali, mereka malah pamit pergi karena akan menghadiri kelompok belajar. Akhirnya, karena berita itu, mereka mengadakan rapat orang tua. Ayahnya Tae-so meminta Dongmin menjelaskan semuanya, apakah unggahan itu benar atau hanya kebohongan yang dibuat-buat. Dongmin mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan. Ia juga mengaku bahwa yang merundungnya selama ini adalah Jung Hae-song dan bukan Pak Tae-so. Guru Oh terlihat kecewa, tetapi Dongmin tidak punya pilihan karena ia diancam oleh Pak Tae-so. 지금까지 네 괴롭힌 사람이 누구다? 정혜성이다. Malam harinya, Hae-song mendatangi Dongmin. Ia bertanya mengapa Dongmin berbohong. Dongmin mengaku ia diancam dan ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak menuruti Tae-so, neneknya akan tetap di penjara. Ia tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan dan ia tidak punya kekuatan apapun untuk melindungi neneknya. Ia hanya bisa menahan diri untuk tetap berada di samping neneknya karena hanya dirinya yang neneknya miliki. Setelah mendengar pengakuan Dongmin, Hae-song pun pergi. Dongmin bertanya mengapa ia tidak marah kepadanya. Hae-song menjawab bahwa ini bukan salah Dongmin. Hae-song lalu menelpon Yonghun memintanya untuk menyelidiki Tae-so dan semua orang yang berada di sekelilingnya. Keesokan harinya di sekolah digelar rapat komite untuk menghukum Hae-song. Karena Hae-song tidak kunjung datang, akhirnya mereka pun memilih menggelar rapat tanpa Hae-song. Dongmin kembali ditanya tentang pengakuannya kemarin. Ia masih tetap mengaku bahwa Hae-song lah yang merundungnya. Wakil kepala sekolah membicarakan hukuman dan memutuskan akan mengeluarkan Hae-song dari sekolah. Tepat saat wakil kepala sekolah akan mengetuk palu, sebuah klakson yang begitu nyaring menarik perhatian seluruh orang di SMA Byongmun. Rupanya, orang itu adalah Hae-song yang datang mengendarai motor dengan membawa seseorang. Ia bergegas masuk ke ruang rapat membawa serta orang yang dibawanya. 폐학 조치를 내리는 것으로. 죄송합니다. 늦었습니다. 시작해볼까요? Hae-song mendatangi sebuah tempat yang dijadikan markas untuk aktivitas judi online ilegal. Ia mencari Gu Sang-tae dan meminta semua informasi tentang Tae-so kepada pemilik tempat itu. Namun, bukannya memberikan data yang diminta, Gu Sang-tae justru memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Hae-song. Pertarungan sengit pun terjadi. Tetapi Hae-song berhasil mengalahkan mereka dan mengamankan situasi. Tidak lama kemudian, tim Bin lainnya datang dan mereka pun bekerja sama untuk mendapatkan data mengenai Tae-so yang tersimpan di tempat tersebut dan membawa serta Gu Sang-tae ke sekolah untuk dijadikan saksi. Di ruang rapat sekolah, Hae-song memaksa Gu Sang untuk berbicara. Ia mengancam akan memukulnya lagi jika Gu Sang-tae tetap bungkam. Karena tidak punya pilihan, Gu Sang-tae akhirnya mengaku bahwa ia adalah pemilik kasino ilegal dan mengenal Tae-so sebagai pelanggan VIP yang memiliki banyak hutang. Sebagai ganti hutangnya, Tae-so menyerahkan KTP orang lain kepada Gu Sang-tae untuk digunakan dalam aktivitas ilegal. Dongmin akhirnya mengatakan kebenaran bahwa yang merundungnya selama ini adalah Pak Tae-so. Tae-so menyuruhnya untuk menjebak Hae-song dan ia juga memanfaatkan nenek Dongmin untuk mengancamnya. Hae-song berterima kasih karena Dongmin sudah berani berkata jujur. Hae-song mengeluarkan bukti selanjutnya. Bukti itu merupakan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa KTP yang diberikan Tae-so kepada Gu Sang-tae adalah milik nenek Dongmin. Merasa terpojok, Tae-so menyerang Hae-song hingga membuatnya tersungkur. Dengan kesal, Hae-song langsung membalas pukulan Tae-so. Ayah Tae-so pun ikut berdiri untuk menyerang Hae-song, tetapi Sua dengan sigap menghentikannya dan membantingnya ke lantai.
Setelah selesai rapat, ayah Taeso menemui Myungju di ruangannya. Myungju yang menyaksikan kejadian itu menyatakan bahwa Taeso harus dikeluarkan dari sekolah. Ayah Taeso tidak terima dan menuduh Myungju tidak tahu terima kasih atas bantuannya dalam mendapatkan izin proyek pendidikan. Myungju membalas dengan mengatakan bahwa ayah Taeso melupakan jasanya saat ia mencapai jabatan untuk anggota dewan. Sementara itu, Sua membantu mengobati luka Haesong dan mengatakan bahwa Taeso benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Saat berbincang, Sua mulai menyadari perasaannya terhadap Haesong, terutama ketika Haesong dengan lembut mengambil kelopak bunga dari rambutnya yang langsung membuatnya gugup. 머리 붙어 있어서. Di sisi lain, suasana berubah menjadi mencekam saat Dongmin menceritakan legenda sekolah tentang jam tua yang menyeramkan. Ia mengisahkan seorang siswi yang selalu menjadi juara kedua merasa iri kepada murid juara kelas dan ia mendorongnya dari atap sekolah. Sejak saat itu, rumor menyebar bahwa siapapun yang sendirian saat jam tua berbunyi akan dihantui sosok bermata merah. Dongmin juga menambahkan bahwa cerita horor keempat di SMA Byungmun masih menjadi misteri. Meskipun ia telah berusaha mencari tahu, tetapi ia tidak menemukan cerita horor keempat hingga saat ini. Setelah selesai cerita, Dongmin bertanya kepada Haesong tentang orang-orang di sekitarnya, yang ternyata mereka adalah anggota tim Haesong. Mereka mengambil alih restoran dekat sekolah untuk membantu penyamaran Haesong dalam menjalankan misi. Haesong berbohong kepada Dongmin dengan mengatakan bahwa ia bekerja paruh waktu di restoran itu. Mereka pun akhirnya mentraktir Dongmin makan sepuasnya. 맛있다. 뭐야? 왜 이렇게 맛있어? Sementara itu, Yena meminta Yujung menemaninya berbelanja. Ia membawa banyak belanjaan Yena persis seperti asistennya. Yujung penasaran dengan paper bag yang dipegang oleh Yena. Yena menjawab ia akan memberikannya kepada Haesong. Yena pun mengakui ketertarikannya kepada Haesong yang cukup membuat Yujung terkejut. 걸어다녔더니 피곤하다. 나 먼저 갈게. Keesokan harinya di ruang guru, kepala sekolah menunjuk Oh Sua untuk menjadi guru penasehat OSIS. Karena ketiduran dan tidak fokus, ia pun tidak bisa menolak seperti guru lainnya. Sementara itu, Haesong membantu Yujung menempel poster perekrutan anggota OSIS. Saat melihat foto-foto anggota OSIS, Haesong menanyakan tentang jam tua yang terlihat sama persis dengan jam yang ada di perpustakaan. Yujung lalu menjelaskan bahwa ada jam kembar yang disimpan di ruang OSIS. Haesong pun segera menuju ke sana, tetapi pintunya terkunci dengan kode sandi. Yena muncul dari balik pintu dan menjelaskan bahwa hanya anggota OSIS yang bisa masuk ke ruangan itu. Meski Haesong memohon Yena membantunya untuk masuk, tetapi Yena terus menolak. Haesong kemudian menemui Sua untuk mendaftar sebagai anggota OSIS. Namun, Sua memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Haesong. Haesong merasa tertekan melihat salah satu persyaratan yang mengharuskannya memiliki nilai akademik yang masuk dalam 10 besar. Haesong berusaha meminta bantuan Dongmin, tetapi mereka hanya berhasil mengumpulkan 3 tanda tangan dukungan. Dengan ujian yang tinggal 7 hari lagi, mereka bekerja keras untuk mencapai target. Keesokan harinya, tim Haesong membuka truk promosi untuk mengkampanyekan Haesong sebagai calon anggota OSIS. Meski awalnya malu-malu, Haesong akhirnya ikut menari bersama mereka. Berkat usaha itu, Haesong berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan dukungan. Namun di atap sekolah, Yujung menemui Haesong dan dengan marah ia melarangnya bergabung dengan OSIS. Yujung mengancam akan membongkar penyamaran Haesong jika ia tetap bersikeras melakukannya. 나 오빠 전체 다 말할 거야. 이게 싫고 그냥 다 싫다고 왜? 자꾸 사람 짜증나게 진짜. Pada malam harinya, kepala sekolah melaporkan kepada Myungju bahwa Haesong sedang berusaha keras agar bisa bergabung dengan anggota OSIS untuk menyelidiki jam tua yang ada di ruangan tersebut. Myungju merasa ini semakin menarik dan menyuruh kepala sekolah untuk membiarkan Haesong tetapi tetap mengawasinya dengan ketat. Kemudian, Yena datang menemui ibunya dan bersikap manja. Tetapi setelah kepala sekolah
setelah pergi, kehangatan itu berubah menjadi ketegangan. Myongju menyatakan ketidaksukaannya karena Yena sering membuang waktu dengan pergi bersama teman-temannya. Ia juga menekankan agar Yena fokus pada ujian dan mempertahankan juara kelasnya. Myongju lalu menyuruh Yena meminum obat untuk meningkatkan konsentrasi saat ia belajar. Di hari berikutnya, Mi-jung memberitahu Haesung bahwa ia harus mengikuti pelatihan anggota cadangan yang diperintahkan oleh Kementerian Pertahanan. Haesung yang sudah siap untuk berangkat ke sekolah pun terpaksa berbohong kepada Sua dengan alasan terkena flu dan ia meminta izin untuk tidak masuk sekolah. Malam harinya, ketika Haesung baru sampai ke rumah, Sua menelpon Haesung dan berencana akan mengunjunginya. Merasa panik, Haesung dan timnya segera menyusun rencana darurat untuk menyiapkan rumah palsu agar kebohongannya tidak terbongkar. Mereka bergotong royong menyiapkan perabotan untuk rumah tersebut yang sebelumnya masih kosong agar terlihat benar-benar dihuni oleh Haesung. 혜성아! Saat Sua tiba, Haesung tidak sengaja menumpahkan bubur yang dibawa oleh Sua. Ia pun meminta izin ke kamar mandi untuk membersihkan pakaiannya. Tim Haesung pun terpaksa harus bersembunyi di dalam lemari. Di sana, Yonghun dan Mi-jung berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Tetapi situasi menjadi sulit ketika Yonghun tidak bisa menahan bersin. Karena melihat rumah Haesung yang berantakan, Sua hendak membereskannya tetapi Haesung melarang. Lalu mereka pun sama-sama memaksa dan terjadilah sebuah insiden tidak terduga. Haesung dan Sua sama-sama terjatuh dan mereka pun tanpa sengaja berciuman. Keduanya sama-sama terkejut membuat suasana di sana semakin canggung. Tidak lama kemudian, Yonghun pun pingsan dan terjatuh ke lantai membuat persembunyian mereka terbongkar. Sua yang merasa kaget akhirnya meminta penjelasan dari mereka.